Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, ini awal kita bertemu. Semoga pertemuan kita karena Allah dan perpisahan juga karena Allah, karena kata Rasul alaihi salatu wassalam, wajabat mahabbati fi man tazara fiya wa tahabba fiha, ketetapan kecintaanku kepada orang yang saling ziarah karena Allah dan orang yang bercinta karena Allah. Semoga ini salah satu sebab kita dicintai oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satu sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita ini insyaallah bahas seputar keluarga. Di pamflet Pak seputar keluarga. Sebenarnya pembahasan seputar keluarga ini itu pembahasannya luas di kitab fikih itu dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung A sampai Z. Saya semalam mikir, ini tema apa yang pas disampaikan ini, karena dari A sampai Z itu kan. Jadi nanti kalau mungkin bagusnya di sesi tanya jawab, jenengan punya masalah apa mungkin bisa disampaikan perihal keluarga. Cuma tema ini saya akan angkat sebenarnya ringan, tapi besar manfaatnya. Membahas tujuannya apa Anda berkeluarga. Ini mendasar banget. Tujuannya apa Anda itu berkeluarga. Di antara mendasarnya ini sebanyak tujuan Bapak berkeluarga, sebanyak itu pula Anda meraih pahala. Kalau bapak-bapak ini semuanya tujuan menikah itu hanya satu toh, pahalanya ya satu. Kalau jenengan bisa menghadirkan tujuan nikah itu 100, tujuan aku menikah, aku berkeluarga, maka 100 pahala dari tujuan Anda itu berkeluarga. Bisa dipahami ya? Ini kita akan kupas dan alasannya apa dan dalilnya apa, kok tujuan itu, pahala itu sesuai dengan tujuannya. Tapi sebelum bahas ini, saya punya pertanyaan. Sampean masih, karena saya sudah kenal. Berapa kewajiban kita ngumpulin istri dalam sebulan? Loh, ringan kan pertanyaannya Pak? Berapa kali kewajiban laki-laki di dalam mengumpuli istri kita dalam sebulan? Itu ada kewajiban loh itu. Berapa kali? Wallahu ta'ala alam. Nah, yang belakang kayaknya aku kenal juga itu. Berapa kali itu? Wallahu ta'ala alam. Nah ini Mas, wallahu ta'ala. Siapa yang tahu? Pertanyaan ringan kan? Tapi susah juga ya. Berapa kalinya ini para ulama berbeda pendapat. Ibnu Hazm berpendapat kewajiban ngumpulin istri bagi laki-laki Pak itu sebulan sekali
ketika selesai haid. Ketika selesai haid itu kewajiban laki-laki mengumpulinya. Sisa daripada itu hanya sunnah-sunnah saja, mubah-mubah saja. Itu alasan siapa? Itu pendapatnya Ibnu Hazm. Apa alasannya beliau? Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan wanita itu selesai haid, kan gitu kan? Fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika wanita itu haid nggak boleh dikumpulin sampai dia itu suci dan telah mandi. Setelah mandi baru fa'atu fi'il amr, perintah. Fa'atu hunna, maka kumpulilah, datangilah mereka itu. Jadi yang ada perintah di dalam mengumpuli istri itu adalah berapa? Sekali dalam sebulan. Kenapa saya katakan sebulan, Pak? Karena biasanya wanita itu normalnya haid sebulan sekali. Tapi kalau normalnya haid itu, kalau ada sebagian wanita itu haidnya 5 bulan sekali, berarti kapan? Berapa kali wajibnya? 5 bulan sekali. Karena perintah itu diikat kalau sudah selesai haidnya. Itu pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Jadi kalau menurut Ibnu Hazm begini, kalau andai kata selesai Anda kumpulin, besok lagi kok minta, dan besok lagi kok minta gitu kan, minta ke suami, enggak, saya enggak pingin gitu kan. Dosa enggak? Enggak dosa. Karena kewajibannya sudah Anda tunaikan. Kewajibannya sudah Anda tunaikan. Enggak dosa. Bisa dipahami Pak ya? Loh, masih ada kaitannya dengan dosa loh itu. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat, kewajiban itu disesuaikan kondisi si istri. Kondisi si istri. Jikalau si istri itu tidak dikumpulin, akan membawa kepada dosa. Kalau nggak dikumpulin Pak ya, itu membawa kepada dosa. Maka saat itu wajib sang suami mengumpulinya. Karena ada kaidah mala yatim tarkul muharrami illa bihi fahuwa wajib. Tidak mungkin seseorang itu akan meninggalkan perkara haram kecuali dengannya, maka dengannya menjadi wajib. Nggak mungkin seorang istri tadi akan menjaga kehormatannya kecuali apa? Dengan harus dikumpuli oleh sang suami, maka suami wajib untuk mengumpulinya. Karena apa? Karena tanpa ini dia akan jatuh dalam perkara haram. Bisa dipahami? Nah, dari dua pendapat ini saya condong pendapat yang kedua. Pendapatnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ditanya berapa wajib di dalam aku mengumpuli, tugas suami mengumpuli istrinya, jawabannya apa? Sesuai dengan keadaannya istri, sesuai dengan keadaannya istri. Bisa sebulan 10 kali, bisa 20 kali, bisa setiap malam, bisa setiap malam, sesuai kondisinya istri. Bisa dipahami? Bisa dipahami Pak ya? Nah, itu contoh kecil itu juga fikih dalam masalah keluarga. Fikih dalam masalah apa? Keluarga. Baik ya, kita akan bahas insyaallah. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu pembahasan kita sekarang. Kenapa membahas tentang tujuan kita berkeluarga itu penting, Pak?
biar kita berkeluarga itu dapat kelipatan pahala. Apa alasannya? Kelipatan pahala itu tergantung dengan niatnya orang gitu kan. Kita punya alasan. Alasan pertama, qaulun Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu harus ada niat. Maknanya apa? Amal itu akan dianggap kalau ada niatnya. Ini makna innamal a'malu binniyat. Jadi nggak akan dianggap amalan itu kalau nggak ada niatnya. Kayak jenengan sholat, nggak ada niat untuk sholat, nggak dianggap. Jenengan belajar ngaji, menghadiri majelis ilmu, ya sepenting hadir tapi nggak ada niat gitu kan, nggak ada niat untuk hadir, ya nggak dianggap. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini penting, ini poinnya. Wa innama, dan sesungguhnya, likulli imri'in, untuk setiap seseorang, ma nawa, sesuai apa yang dia niatkan. Berarti kalau dia niatkan, punya niat di dalam berkeluarga 10 niat, berarti apa? Pahalanya 10 kali lipat. Wa innama likulli imri'in, lihat tuh, untuk setiap orang sesuai apa yang dia niatkan. Berarti pahala setiap seseorang itu sesuai apa yang dia niatkan. Bapak Ibu, sampean ngaji di sini ini beda pahalanya dari satu ke satu yang lain. Padahal sama-sama ngaji. Semakin Anda banyak berniat untuk ngaji, tujuannya apa? Anda itu ngaji, semakin banyak pahalanya. Nah, harus dianukan niat dulu. Aku ngaji itu apa? 1 niatku, 2, 3, 4, 5. Semakin Anda banyak mendatangkan niat, semakin bernilai pahala. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul mengkabarkan, inna fil madinati aqwaman masirtum masira wala habattum wadiya illa wa huwa ma'akum. Ada di kota Madinah kaum itu tidak berangkat jihad bersama kamu dan tidak turun di lembah-lembah seperti kalian, tapi pahalanya seperti kalian. Coba lihat Pak, niat seseorang itu bernilai pahala. Kaum ini tidak bisa berangkat jihad, tapi niat dia pengen berjihad, cuma terhalang sakit, terhalang tidak ada bekal. Niat itu menjadikan dia pahala, padahal dia tidak melakukannya, nggak jihad, tapi niat yang kuat itu berpengaruh mendapatkan apa Pak? Pahala. Maka niat ini penting. Oleh karenanya, yaqulu Sufyan, yaqulu Yahya ibnu Abi Yahya, beliau mengatakan apa? Kanu, para ulama itu yata'allamuna niyata lil amal kama yata'allamuna amala. Para ulama dulu itu belajar niat untuk beramal. Coba, belajar niat untuk beramal. Jadi mereka itu belajar beramal, iya, mereka juga belajar niat untuk beramal. Belajar niat untuk beramal. Jadi kita ini mau ngaji nih, belajar dulu niatku apa ya untuk
untuk beramal ini. Anda ngasih nafkah ke istri, tata niat dulu. Niatku apa untuk ngasih nafkah ke istri? Anda mondokkan anak, belajar dulu niatnya untuk apa aku mondokkan anak. Anda sekarang mau ke Lumajang tuh, tata niat dulu. Aku apa niatku ke Lumajang? Apa niatku untuk bantu? Itu datangkan niat 1, niat 2, niat 3, niat 4. Itu bernilai pahala, Pak. Bernilai pahala. Makanya tambah banyak pahalanya kalau Anda itu pinter di dalam memanage niat Anda. Ini ladang pahala kita. Tapi luput dari kita karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu. Jadi niat itu penting banget. Yang banyak dari kita tidak perhatian terhadapnya. Oleh karenanya, Pak, sama bisa perhatikan secara logika begini. Orang kafir itu berbuat kekafiran itu kan paling banter seumur hidupnya, lalu mati. Ketika dia mati itu kan tidak berbuat apa-apa kan, tapi kenapa di akhirat dimasukkan ke dalam neraka kekal? Ini kan nggak sesuai kan dengan perbuatan kekufurannya. Perbuatan kekufurannya itu taruhlah 10 tahun, harusnya disiksa sampai 100 tahun kan. Artinya dia itu dari lahir sampai tua itu kan 100 tahun, Pak. Seharusnya disiksa oleh Allah, masuk ke dalam neraka ya 100 tahun. Tapi kenapa dimasukkan oleh Allah selama-lamanya? Ini kan dolim kan? Itu dolim kan? Sebagaimana kita, andai kata kita ini, Pak, dimasukkan ke dalam surga gitu kan, selama-lamanya kekal di dalam surga, kan nggak logis. Kenapa nggak logis? Amalan kita paling banter sampai 100 tahun. Seharusnya setelah 100 tahun sudah kan gitu kan. Tapi kenapa, Pak? Ini kan pelajaran ini. Pernah berpikir begitu nggak? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Itu karena niat, Pak. Karena niat. Orang kafir kalau dikasih umur 1000 tahun, Pak, dengan niatnya dia, pasti dia akan kufur, Pak. Yang menjadi pengaruh orang ini dikekalkan oleh Allah sekekal-kekalnya dikarenakan pengaruhnya niat. Kalau andai kata Allah berikan dia umur lebih daripada itu, pasti itu, dan itu di ilmunya Allah, pasti dia akan kufur sepanjang hidupnya. Dikasih 1 abad, ya kufur sampai 1 abad dan selama-lamanya. Begitu pula seorang mukmin yang Allah masukkan ke dalam surga. Andai kata Allah berikan umur dia sepanjang masa, dia akan gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Yang mempengaruhi apa nih? Niat. Yang mempengaruhi adalah niat. Jadi niat itu Masya Allah teman-teman semuanya penting banget. Penting banget. Supaya kita itu umur tinggal dikit, Pak. Umur tinggal dikit. Paling sebentar lagi kita itu sudah menghadap kepada Allah. 50 tahun, 60 tahun. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kita kalau sudah umur 60, Pak, dekat apa lampu? Lampu merah wesan ini kan, lampu hijau, Pak, lampu hijau gitu ya. Udah mau jalan menuju kepada Allah kan. Berarti harus memperbanyak niat. Niatmu itu apa? Datangkan. Anda mengumpulin istri, datangkan niatmu. Aku memberi 1, 2, 3, 4, 5. Biar 1 niat itu dilipat gandakan oleh Allah 10, Pak. Sedangkan bisa 10 niat, 10 kali 10 berapa?
Udah 100, banyak banget. Bagi yang ngerti, tapi kalau nggak ngerti ilmunya, ya wis pokoknya kumpul wae, nggak dihadirkan niatnya rugi. Kalau Anda hanya sekedar kumpul, nggak Anda hadirkan niat dulu, rugi Pak. Jadi jangan tergesa-gesa. Sik, fokus sik. Aku tak niat gisik ngono. Niatku apa? 1, 2, 3 itu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kita bahas sekarang permasalahannya. 1, niat di dalam berkeluarga adalah al-istijabatu lillahi azza wa jalla, dalam rangka mengabulkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ini, Pak. Mengabulkan apa? Perintah Allah. Jadi ya Allah, aku berkeluarga ini dalam rangka apa ini? Menjalankan perintah kamu. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa rufa. Anda kalau sudah seneng dengan seorang wanita, sudah fankihu, nikahi sudah. Mau 2, mau 3, mau 4, monggo ya. Kalau nggak mampu, fa idza khiftum, kalau nggak mampu untuk berbuat adil, ya 1 saja, jangan aneh-aneh, 1 aja, satu aja. Nah ini jadi Anda menikah itu niatkan apa niatnya? Apa dia tadi? Menjalankan. Nah lihat ini Pak, Anda itu kalau gini kelihatan banget kita itu hamba kepada Allah, menghamba kepada Allah. Orang berkeluarga itu Pak, itu enak apa susah? Enak apa susah? Ada enaknya, ada susahnya. Menurut kita Pak, kalau perintahi Allah nggak mungkin susah, itu pasti enak, Tapi kita yang menjalankan ini susah. Gimana nggak susah Pak? Hidup sendiri nyantai, nggak punya makan, nggak punya duit, nyantai. Tidur pun bisa nyantai, nggak punya beban. Orang menikah Pak, kalau logikanya bikin melarat. Kok bisa bikin melarat? Ya harus kerja. Setelah kerja punya pendidikan, ngurusin anak. Dan yang lebih susah itu ngurusin anak Pak. Kalau urusan rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah, jaminannya udah dijamin oleh Allah. Masalah rezeki kita dan anak kita sudah ada jaminan. Pendidikan anak siapa yang jamin? Nggak ada jaminan dari Allah. Berarti pendidikannya diserahkan ke kita. Itu pun dengan beratnya menikah itu pun kita lakukan ini. Kita lakukan karena apa? Memenuhi perintahmu ya Allah, dalam rangka mengabulkan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Ini bentuk salah satu pengabdianku kepada kamu ya Allah. Oleh karenanya ini penting Bapak-Bapak ya, orang yang beribadah kepada Allah itu harus memiliki 3 rangkaian Pak. Kalau Anda beribadah kepada Allah nggak punya 3 rangkaian ini, mati di jalan. Ibaratkan kayak burung. Burung itu nggak akan bisa terbang kecuali ada 3 poin ini. Apa itu? 1, kepala. Burung kalau nggak ada kepalanya Pak, mati. Ya Pak nggak? Mati. Nggak ada kepalanya, kamu di mana? Burung kalau nggak ada 2 sayapnya juga akan mati. Kok bisa? Ya diterkam sama binatang yang lain, pasti mati Pak. Kita beribadah kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, harus ada 3 pondasi ini. Apa pondasi itu? Mahabbah, cinta. Cinta ini posisinya seperti kepala. Kita
kalau tidak ada rasa cinta di dalam menjalankan ibadah, tumbang Pak, tumbang. Karena beratnya menjalankan perintah dan beratnya menjauhi maksiat. Jadi kayak kita ngaji nih Pak, niatkan, ya Allah, aku ngaji ini ya Allah, karena apa? Demi cintaku kepada kamu ya Allah, bukan karena orang lain Pak. Ngantuk-ngantuk tak paksa ngaji gitu kan, harusnya kan tidur enak kan, tak paksa ngaji gitu kan, tak, sampai sholat subuh enaknya tidur, salat jamaah tak paksa. Karena apa? Cintaku kepada kamu ya Allah, aku menjalankan, menjauhi larang-larangan kamu. Saya tidak zina, saya tidak merokok, saya tidak utang riba. Saya itu ada wanita di depan saya itu cantik itu, saya tahan, saya tundukkan pandanganku. Tidak ada lain kecuali karena apa? Cintaku kepada kamu ya Allah. Itu benar-benar nampak penghambaan kamu kepada Allah. Yang kedua, mengharap dan takut. Ini saya Pak, ini saya. Kenapa aku gak berzina? Karena aku takut dengan siksaanmu ya Allah. Kenapa aku ngaji? Karena aku takut dengan siksaan kamu ya Allah. Kenapa aku menikah? Karena aku takut dengan siksaan kamu ya Allah. Kenapa Anda menikah? Aku hanya mengharap pahala kamu ya Allah, aku menikah ini. Seseorang hamba Pak, kalau punya 3 rumusan tadi, ringan di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Pokoknya 3 rumus ini Anda harus tancapkan di antara 2 mata kita. Ditancapkan, dipakukan Pak, dipaku gitu, biar selalu ingat, biar selalu ingat. Dan ini insya Allah Pak aman Pak. Orang jadi takmir masjid ini Pak, udah capek, tapi dikritik oleh orang enggak? Iya enggak? Orang jadi takmir masjid itu enggak digaji, enggak di apa kan? Tapi dikritik orang, dikritik aja kan, orang bisanya bisa ngeritik. Tapi kalau Anda punya 3 pondasi ini, ya Allah, aku jadi takmir masjid ya Allah hanya karena cinta kepada kamu ya Allah. Aku hanya mengharap pahala kamu ya Allah, dan aku takut dari siksaan kamu ya Allah. Jalan Pak, komentarnya orang itu jadi ringan, karena yang kau cari adalah Allah. Jelas insya Allah ya. Ini harus kita tanamkan ini. Jadi yang sudah menikah diulang lagi Pak, direset ulang lagi. Direset ulang lagi biar pahalanya ada gitu kan. Barangkali mau nikah lagi ya ini tadi nanti ini. Barangkali, bukan menyuruh gitu kan. Jangan lupa, sudah capek, udah letih dikomentari oleh istri, tengkaran sama istri, malah kau oleh pahala lagi kan. Niatkan. Aku begini ini dalam rangka apa tadi? Mengabulkan, mengistijabahi perintahmu ya Allah. Yang kedua, Allah juga berperintah, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum, perintah untuk menikah ya. Yang kedua, ittiba'u al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku menikah itu niatnya ngikuti sunnahnya Nabi. Niat sunnahnya Nabi. Rasul pernah mendengarkan percakapannya para sahabat itu. Nabi enak. Ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi ma ta'akhkhar. Nabi enak. Diampuni dosa-dosanya, baik yang lampau maupun yang akan datang. Enak Nabi diampuni. Kita orang enggak diampuni. Terus gimana coba? Ya wis. Sebagian mereka mengatakan, saya enggak mau nikah. Tak pakai untuk ibadah toh. Sebagian mengatakan lagi apa? Ana sa'asum, saya akan puasa. Saya enggak mau berbuka. Saya enggak mau, pokoknya hari puasa aja.
Yang itu mengatakan, saya akan sholat malam. Toh, kenapa para sahabat memikirkan ini? Kita harus lebih banyak pahalanya. Karena Nabi begitu, ya wajar. Nabi sudah ada SK, diampuni dan masuk surga. Para sahabat kan belum ada ampunan. Makanya mereka giat untuk ibadah. Nabi mendengar ini, apa kata Nabi? Sudahlah Nabi, sudahlah para sahabat. Kamu tuh ngapain apa gitu kan? Apa di akhir kata beliau? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Anda nggak boleh benci dengan sunahku. Maka aku menikah ini ya Allah dalam rangka ngikuti sunahmu. Aku menikah ini ya Allah karena sunahnya Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kalian itu mendakwakan cinta sama Allah, harus mengikuti Rasul. Aku mengikuti Rasul ya Allah, dan ini semua bagian dari apa? Rasa cintaku kepada kamu ya Allah. Penjelas ya, jelas? Sudah dirasa ulang Pak. Hah? Aku menikah ini ya Allah, dirasa ulang, gak ada masalah kan gitu kan? Aku berkeluarga ini ya Allah dalam rangka apa? Mengikuti sunnah nabiku ya Allah. Ini semua rangka dalam rangka cinta, takut dan mengharap pahala. Nah, kayak hadis lagi ya Pak. Ya ma'syarus sababa, ya ma'syarus sababi, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah punya kemampuan, maka hendaknya dia menikah. Rasul memerintah untuk menikah. Apa tujuan menikah? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu apa? Menundukkan pandangan. Lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga apa? Kemaluannya. Nah, kalau sudah satu istri masih belum bisa menundukkan pandangan, berarti tambah. Belum bisa lagi, tambah. Belum bisa lagi, setelah 4 kok masih belum bisa? Ini berarti masalah Pak ya. Orang ini masalah berarti kan. Iya kan begitu. Hikmah dari menikah itu kan itu. 6. Seterusnya, tujuan yang nomor 3 adalah menyempurnakan separuh dari agamaku. Menyempurnakan separuh dari agamaku. Jadi aku menikah ini ya Allah, tujuanku akan menjadi sempurna separuhnya. Kata Rasulullah SAW, man tazawwaja, barang siapa yang menikah, faqad ahraja syatra dinihi, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqiyallaha fi syatril akhari, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah di separuh dari agamanya. Ini menunjukkan teman-teman semuanya, separuh penghancur akhirat kita itu adalah syahwat. Separuh dari penghancur atau penyebab masuknya kita ke neraka itu adalah syahwat. Karena apa? Karena ini kenapa menikah kok sudah menyempurnakan separuh Pak? Karena syahwat sudah terhandle dengan dia menikah. Nah, tinggal separuh yang lain. Ini bisa dipahami oleh para ulama itu. Ingat, syahwat ini Pak, separuh dari penyebab neraka. Dan ini tidak hanya dalam bab nikah. Syahwat lisan, syahwat pengen komentar, syahwat pengen suudzon, ini sebenarnya syahwat ini. Makanya hati-hati. Ini separuh dari
penyebab kita masuk ke neraka, Pak, ini. Ini adalah separuhnya, ini sebabnya syahwat. Kenapa orang itu kok selalu suudzon, Pak? Syahwat. Kenapa orang itu iri hati? Syahwat. Kenapa orang itu ingin melihat wanita? Syahwat. Kenapa orang itu kok ingin korupsi? Syahwat. Yang ngantuk, yang dua ini ngantuk, disempurnakan niatnya ini biar apa? Biar nggak ngantuk, Pak. Biar nggak ngantuk ya. Insyaallah. Ini syahwat, ingat-ingat ini syahwat, ini masalah ini. Harusnya apa? Kalau sudah menikah berarti sudah tercancel, Pak ya. Makanya kalau orang itu nggak nikah, Pak, mumet urusannya itu. Karena syahwatnya panas. Kalau sudah panas, nggak terkontrol. Suka marah, suka ini, gimana? Karena nggak terkontrol. Kalau sudah apa? Sudah puas, nah adem, Pak, adem. Kalau wis adem, normal lagi otaknya. Kalau ini nggak tersampaikan ini, waduh, mumet urusannya itu. Mumet urusannya. Makanya jangan jauh-jauh dari istri, Pak, mumet urusannya. Baik, terusnya keberapa sekarang? Keempat. Hifdzun nasli wa baqa'u bani Adam. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Wa baqa'u bani Adam, dan supaya tetap ada anak Adam. Coba kalau nggak menikah, Pak, Anda mati selesai, dan mungkin nggak ada dunia sudah. Ya, Pak, nggak ada dunia, nggak? Ya nggak ada dunia, gimana mau ada dunia? Dunia nggak ada, manusia nggak ada sudah ini. Yang ada mungkin hewan, karena kita nggak ada keturunan. Makanya para ulama sepakat anna hifdzun nasli minadh daruriyatil khamsi, bahwasanya menjaga keturunan itu termasuk daruriyat, 5 poin yang harus ada di dunia. Kalau tidak ada ini, hancur, Pak, dunia, Pak. Nah, gimana caranya dengan menjaga keturunan? Harus berkeluarga. Kalau nggak perlu berkeluarga, ya nggak ada keturunan. Nah, pasti hancur. Ya, jadi Anda menikah ini berarti apa? Wah, ini termasuk tujuan mulia ini. Dunia kalau nggak kita menikah, hancur ini. Ya aku menikah lah, kan gitu. Semangat, Pak ya. Dalam rangka hifdzun nasl wa baqa'u bani Adam. Nah, makanya Allah mengatakan huwa ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Allah lah yang mengadakan kalian di muka bumi, dan Allah lah yang memakmurkan di muka bumi ini dengan kalian ini. Maka dunia ini nggak akan makmur tanpa menikah. Makmur, Pak, makmur ya, makmur. Artinya ada kita, insya Allah ya ada menikah, insya Allah masih akan ada dunia, maka ada dunia. Oleh karenanya termasuk diantara diperbolehkannya untuk berpoligami, ya diantaranya apa? Untuk mengisi tujuan ini. Apa itu? Memakmurkan bumi dengan banyak orang, dengan banyak keturunan. Diantaranya ini. Udah cukup segitu aja, jangan dibahas lebih lanjut ya. Ya cuma kita kan pas kebetulan ada poin ini, jadi diantara tujuan daripada poligami adalah ini, memakmurkan apa? Memakmurkan bumi dengan banyaknya anak.
Terusnya, di antara tujuan daripada menikah adalah taktsiru sawadi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak pasukan ya, memperbanyak umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukathirun bikumul umama. Kata Rasul, tazawwaju, menikahlah kalian semuanya, alwaluda alwaduda, wanita yang penyayang, alwaluda, yang banyak anaknya. Kenapa? Apa ilahnya? Fa inni mukathirum bikumul umam, karena saya akan bangga di depan para nabi dengan banyaknya umat-umatku. Berarti kalau kita nikah, berkeluarga, ya kan, untuk merespon apa yang diinginkan oleh nabi. Nabi itu bangga kalau umatnya itu banyak. Nabi itu seweneng besok pada hari kiamat itu di depan para nabi, nih loh umatku banyak. Dan gak mungkin umatnya banyak itu kecuali dia harus berkeluarga. Oleh karenanya apa hukum KB? Haram Pak ya? Yakin Pak? KB haram? Yakin? Yakin Pak ya? Apa alasannya? Ini tadi ya, Masya Allah. Pendapat yang paling kuat yang saya pilih nih, ini saya pilih nih Mas. KB itu terbagi menjadi dua. Ada KB yang memutus anak, yang ini hukumnya haram. Hah? Ya, KB yang kedua menjarangkan anak. Kalau menjarangkan anak, pendapat yang paling kuat yang saya pilih boleh. Lebih-lebih dibutuhkan Pak. Lebih-lebih dibutuhkan. Apa alasannya? Nah sekarang manual Pak ya. Nah, tapi kencing suaranya kok. Jangan nggak ngantuk. Kencing aja masih ngantuk Pak ya. Apalagi nggak kencing nih ya. Udah. Terus apa alasannya yang membuat boleh untuk KB? Tahu alasannya? Alasannya adalah enggak, dalil lah. Dikiaskan, disamakan dengan hukum azl. Tahu ke azl? Tahu azl Pak, Mas? Nah. Tahu azl? Tahu apa azl itu? Enggak lah. Tahu azl? Oh, enggak tahu. Tahu azl Pak? Nah, mengeluarkan air mani dikeluarkan ya. Ya, di luar farjinya ya, di luar farjinya. Pertanyaannya, kata Jabir, kunna na'zil wal Qur'anu yang zil. Kebiasaan kami para sahabat Nabi itu berbuat azal. Waktu itu Quran masih turun. Pertanyaannya, apa ilah azal? Supaya nggak punya anak. Kan gitu, supaya nggak punya anak. Berarti KB supaya menjarangkan anak berarti boleh. Karena ilahnya sama. Ilahnya sama. Cuma ini dengan dua syarat. Syarat yang pertama, KB tidak memadorotkan kepada istri. Kenapa disyaratkan nggak boleh memadorotkan? Karena kaidah la dharara wala dhirara, nggak boleh membahayakan diri sendiri, nggak boleh membahayakan orang lain. Selama itu aman dan tidak membahayakan, boleh. Syarat yang kedua, harus ada izin dari sang suami. Penting itu Pak, karena anak itu haknya suami, bukan hanya istri. Nggak boleh dan termasuk durhaka
kalau istri nggak pingin hamil, sedangkan suaminya pingin hamil. Nah capek, ya iyalah, gimana nggak capek? Memang itu tugasnya siapa? Kok tugasnya itu memang fitrahnya manusia, fitrahnya wanita harus hamil. Makanya kalau 3 prinsip itu ada pada anti, wahai sang istri, aku hamil ini karena aku cinta sama kamu ya Allah, gitu kan? Karena aku mengharap pahala kamu dan takut siksaanmu ya Allah. Gampang Pak. Semua prinsip ini, prinsip ubudiyah, kalau dasarnya ini insya Allah aman. Masalahnya kan istri kan, aku capek, nggak ada yang apa bantu, apalagi Pak semuanya ya kan, sementing anti itu ngeluarin aja gitu kan ya. Urusan apa tanggung jawabnya ke suami. Udah kalau suami pengen ya sudah kan gitu kan. Niatkan itu karena cintamu kepada Allah, udah wis. Makanya urusan anak hamil nggak hamil itu bukan urusan dia, urusannya suami. Jadi nggak boleh nolak, nggak boleh nolak. Nah kalau ada 2 syarat ini, maka boleh orang itu apa? Menjarangkan kehamilan, menunda itu boleh. Makanya ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Sebagian ulama mengatakan pokoknya gak oleh gitu kan, pokoknya haram, pokoknya mutlak haram, gak oleh kabeh, gak boleh. Ini agak berat. Kenapa? Terkadang beratnya di istri. Setiap tahun Pak hamil terus begitu Pak ya. Ini belum bisa ngapa-ngapain hamil lagi. Kalau hamilnya enak, kalau hamilnya apa? Susah terus begitu coba. Ini ad-dinu yusrun, agama ini gampang. Gampang agama ini. Tapi kalau dibebankan ke wanita berat Pak. Apalagi punya utang sebulan Pak. Puasa. Mau nyaur utang lagi, hamil lagi. 2 bulan. Terus siapa yang mau nyauri Pak? Berat di mentalnya wanita itu, berat banget. Apalagi suaminya nggak tahu diri lagi kan. Oke, katakan nggak tahu diri gimana? Gak kasihan istrinya sama sekali. Mbaknya dihitung-hitung lah, ini nanti waktunya hamil ini gimana kan enggak. Pokoknya main get aja. Ya gaspol aja. Kasihan mereka lah yang punya utang puasa, itu mereka. Yang menjalani hidup tuh mereka. Suami nggak pengen tahu, ini gaspol aja ini. Nah itulah barakallah. Jadi apa namanya, memperbanyak. Jadi aku berkeluarga itu ya niatnya itu gitu. Terusnya yang berapa sekarang? Ini sampai jam 6 ya katanya. Jam 6 nanti dibuka apa? Tanya jawab. Dan ini yang paling penting tanya jawabnya Pak. Karena antum mendatangkan guru dari luar. Sebenarnya yang paling bagus itu Anda punya masalah, apa masalahnya? Solusinya apa? Masalah hukum yang itu terkadang nggak bisa dicari, kecuali harus datang sang guru di depan kalian. Yang paling di itu adapun ceramah, insya Allah ya ceramah begitu aja. Yang susah itu ya masalah fikihnya itu. Tab yang ke-6 adalah rojaul waladi soleh. Berharap dengan aku berkeluarga itu punya anak soleh. Ini harus sedikit kita gambarkan dulu teman-teman semuanya ini. Pentingnya kita itu punya anak soleh Pak. Ini PR besar ya. Masyru' itu ya kerjaan proyek terbesar bagi keluarga adalah menjadikan anak itu anak soleh. Kenapa dibahasakan mengharap Pak? Karena nggak semua anak yang keluar dari istri kita itu soleh. Tapi kita berharap bagaimana cara kita punya anak soleh. Saya bahas bukan caranya Pak. Kalau caranya yang paling inti. Kalau cara yang paling inti ini Pak, ini kan banyak cara ini. Saya punya pembahasan cara pendidikan anak. Saya punya pembahasan masalah itu. Cuma yang paling inti gini.
Kalau kita berharap pengen punya anak soleh, harapan itu harusnya dari bapak dan dari ibu dulu. Deal? Tak gambarkan begini. Anda punya kambing, pernah punya kambing, Mbak? Nggak punya tapi pernah lihat kan ya? Jantannya itu elek, betinanya yo elek, Pak. Keluar ya anak? Yo elek lah, Pak. Elek itu jelek. Iyalah. Jantannya bergudis, kurus, nggak ganteng lah gitu kan. Terus betinanya yo elek, Pak. Jelek. Mau bisa lahir anak ganteng dari dua keturunan yang elek? Nggak bisa, Pak. Logikanya nggak bisa. Anda punya bibit jagung yang tidak berkualitas. Tentunya Anda tanam, keluarnya apa? Ya iya jelas, Pak. Kalau kita ingin berkualitasnya anak, maka lihatlah siapa bapaknya, siapa ibunya. Itu dulu. Makanya salah banget. Sang suami itu mencari istri yang penting ayunya. Itu salah banget, Pak. Salah kemana? Salah untuk anak. Bahkan haknya anak dari bapak, anak itu punya hak yang harus dia ambil dari sang bapak. Haknya anak dari bapaknya adalah bapak mencarikan ibu yang baik. Ada seorang laki-laki itu, seorang bapak ini, datang kepada Umar bin Khattab. Mengadukan perihal anaknya. Anaknya itu durhaka atau Pak. Pegel, capek orang tua itu. Lapor ke Umar. Ketika dilapori, anak dipanggil. Dimarahin sama Umar, Pak. Awak mulu piji. Jadi anak kok durhaka. Sang anak jawab, ya Amirul Mukminin, ma haqqul waladi lil walid. Apa haknya anak dari orang tuanya? Umar mengatakan adalah ayyangkiya li ummik. Haknya anak adalah seorang bapak harus benar-benar mencari ibu untuk si anak dengan ibu yang bagus. Makanya seorang suami, Pak, ya cari ibu. Karena masalahnya nanti jadi ibu. Bukan hanya untuk Anda pribadi. Kalau untuk Anda pribadi terserah kamu lah gitu kan. Masalahnya ini mau jadi ibu ini. Jangan cari karena cantiknya, Pak. Boleh Anda itu cari cantik, boleh. Orang kok salah ngono enggak. Tapi itu nomor 2 gitu loh. Nomor pertama adalah solihahnya, agamanya. Karena ini akan jadi ibu gitu loh masalahnya. Mau jadi ibu nanti ini. Maka Umar mengatakan apa? Lihat ini. Laqad aqaqta. Sungguh Anda itu telah durhaka kepada anak sebelum anak durhaka sama kamu. Makanya jangan disalahkan anak. Kalau anak itu durhaka sama kamu, kamu sudah lebih dulu melukai anak. Anda itu lebih dulu melukai anak. Dengan cara apa? Mencari istri, mencari ibu yang tidak benar gitu loh. Makanya kalau pingin berharap anak itu menjadi anak soleh dan solihah, ya sekarang perbaiki, Pak. Kalau kita mau cari ibu lagi susah kan? Sekarang yang sudah ada dulu nih. Maka sang istri, jangan mikir kamu sekarang ini mikir aku begini begitu. Tapi mikirlah, ini adalah kebaikan anakku. Rubahlah kebiasaan-kebiasaan jelek itu dirubah. Rubahlah. Karena ini masalahnya adalah masa depan anakmu sendiri. Sampaikan ke istri-istri itu, Pak.
sampaikan. Oh kok jahat lah gitu kan. Gak, apa namanya, rubah watakmu itu rubah. Kelakuan kamu yang gak baik itu dirubah-rubahan itu. Kasihan anak kita besok gitu loh. Kasihan ini. Makanya kata Rasulullah SAW, takhayyaru linutfikum. Pilih-pilihlah untuk meletakkan air mani ini, suruh milih. Jangan kok asal tempat. Suruh Pak meletakkan air mani ini tempat yang berkualitas gitu loh untuk anak. Bisa dipahami ya? Makanya cari istri itu ya agama terus pinter. Jangan cari istri cantik bodoh pisan. Bodoh pisan, Mbak. Ya gak cantik sih. Cantik terus bodoh lagi. Mau jadi apa anaknya ini besok? Ya Allah, kasihan anak, Pak. Kadang-kadang di pesantren gitu kan. Lihat anak bodoh, ya Allah. Ya. Lihat santri kok nawakal itu. Ini gimana bapak ibunya ini? Ya saya sendiri juga harus mikir kan. Kita sekarang jadi bapak nih. Jadi kita ini mikir gitu kan. Makanya kalau kita ingin begitu ya harus begitu. Gitu. Terusnya, apa sih Pak faedahnya anak soleh Pak? Ibnu Rajab mengatakan begini. Faedah anak soleh, jelas kalau di dunianya nggak usah dibahas Pak. Antum insya Allah ngerti kan. Yang kita bahas adalah besok di kuburan Pak. Di kuburan besok itu masalahnya ini. Terputus idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Kalau sudah mati itu anak Adam, terputus amalan dia. Yang terputus amalan dia, Pak. Kalau orang ngirim, anak ngirim, itu masih nyambung. Kalau amalan dia kan lafaznya hadis, amaluhu. Amalannya dia itu yang terputus. Ingat lafaznya hadis ini. Banyak orang nggak paham di sini, Pak. Idza mata ibnu Adam in qata ama dhamirhu huwa amaluhu. Itu kembali kepada ibnu Adam. Yang terputus amalan dia. Berarti transferan dari anak itu masih ngalir. Masih ngalir, Pak. Kita di kuburan, Pak. Itu butuh transferan pahalanya anak. Butuh transferan doanya anak, Pak. Saya gambarkan begini. Seperti kita itu di dalam gua. Pintu tertutup. Perbekalan Anda tidak mencukupi untuk hidup, Pak. Pertanyaannya, pasti jenengan berharap nggak ada kiriman dari anak berupa apa? Makan dan minum, ya nggak? Iya Pak. Menjaga orang, bersandar sama orang, nggak mungkin. Karena itu orang lain nafsi-nafsi Pak, berdiri sendiri. Saat itu siapa yang kita butuhkan? Anak. Berharap anak itu ngirim makanan ke kita setiap hari. Kalau nggak kita kelaparan. Anda bisa bayangkan itu? Bayangkan kita di kuburan kayak gitu itu, Pak. Saat itu kita akan berpikir, kenapa anakku nggak soleh dan solihah ya? Nggak penting Pak ijazah S1, S2, S3 kalau sudah kayak gini ini. Walaupun boleh Anda mencari ijazah, tapi saat itu sudah nggak penting. Yang Anda butuhkan adalah transferan doanya anak, pahalanya anak untuk menyinari kita di kuburan, meringankan beban-beban yang ada di kuburan kita. Ini harus kita pikirkan sekarang nih. Kalau kita nggak pikirkan sekarang, Pak, ajur kita di kuburan besok. Itu baru di kuburan, belum di akhirat. Makanya penting banget masalah anak yang soleh dan solihah ini penting banget, Pak. Masa depan kita itu ini loh kita butuhkan anak. Maka carilah pendidikan yang bagus. Ya, karena nggak mungkin kita bisa menjadikan anak solehah itu kalau tempatnya sudah nggak bagus, pergaulannya sudah nggak bagus. Cari tempat itu bagus untuk anak. Tempat yang bagus untuk anak. Dan mencari pesantren jangan lihat jangan lihat wahnya gitu kan. Jangan lihat wahnya, tapi lihat pendidikannya anak itu gimana, akhlak-akhlak kita gimana.
Nah, itu yang penting yang harus kita perhatikan. Udah jam 6 Pak, insya Allah masih ada banyak poin, tapi insya Allah saya cukupkan dulu karena mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Iya, monggo. Boleh sesuai dengan tema, boleh di luar tema. Nyantai aja Pak, santai. Sampai jam 10 pun nggak apa-apa. Selain itu Pak, perintahnya Allah, larangannya Allah, kan masih panjang itu. Separuh udah sempurna Pak ya, separuh lagi susah itu. Masalah kan perintahnya Allah nggak hanya nikah. Nikah ini kan hanya buntu syahwat aja lah. Buntu syahwat. Syahwat pun hanya masalah itu aja kan syahwatnya kan. Syahwat yang lain kan masih banyak. Maka rata-rata orang itu terjerumus masalah kezina, masalah keliwat, LGBT yang lainnya. Makanya dibuntu dengan Anda itu menikah. Biar satu ini sudah terselesaikan kan gitu Pak, sudah terselesaikan. Harusnya begitu. Hikmahnya begitu. Tapi kan ternyata orang yang sudah menikah pun zina kan Pak ya. Ini berarti kurang apa ini? Kurang banyak. Khair insyaallah. Ya. Apakah perbuatan kita terhadap orang tua seperti misalnya kita benci atau apa itu? Benci? Misal karena perbuatan orang tua yang seperti apa itu. Terus anak kita itu akan melakukan seperti apa yang kita lakukan dengan orang tua. Kaidah asal la taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu tidak mungkin tertransferkan kepada orang lain, kan gitu kan? Jadi kalau anak orang tua berbuat dosa, apakah anak akan berbuat dosa kan begitu kan jawabannya? Tidak mesti juga. Cuma paling tidak perbuatan orang tua ini akan apa? Akan menjadi contoh terhadap itu anak. Dan saya tidak tahu dalil yang ada, realitanya orang tuanya yang selalu nyaci maki itu anaknya pasti akan begitu. Dan di pendidikan anak begini Evan, antum harus perhatikan di dunia pendidikan anak. Di beberapa buku yang saya baca, saat anak itu berumur sinul fitom ya, fitom itu di umur setelah dia masa sapeh, itu anak itu punya rekaman, dan rekaman ini kuat banget. Rekaman yang pertama itulah rekaman yang melekat. Rekaman kedua, ketiga, keempat itu kalah dengan rekaman yang pertama, Pak. Saat itulah yang dipahami oleh anak bukan akal, Pak, tapi yang dia lihat dan dia dengar. Makanya rata-rata ini pengalaman yang di kitab dan yang saya lihat. Saya pernah perhatikan itu anak. Kenapa anak ini begini? Saya langsung ke ibunya dulu. Dan itu persis apa yang dilakukan oleh anak, watak-wataknya persis apa yang dilakukan oleh sang ibu. Makanya kenapa begitu? Karena anak itu yang dia dengar, yang dia lihat. Makanya yang dia lihat saat orang tua itu marah kepada bantah, itu akan tertular, Pak, secara otomatis. Dengan dia mendengar dan dia itu melihat. Jangankan itu, sampai ketika anak itu di dalam perut ibunya, itu sudah memiliki pengaruh dengan akhlak-akhlak ibunya. Saya pernah diskusi dengan seorang dokter spesialis anak. Dengan dia sebutkan beberapa referensi dari penelitian ya. Di dalam perut ibu itu pun anak sudah memiliki, sudah terpengaruh dengan perbuatan sang ibu. Makanya anak itu kan kok bisa gini, gimana ya? Ya karena sang ibunya. Makanya kalau lagi dah hamil, jaga benar akhlakmu. Makanya kenapa orang-orang dulu kok soleh-soleh ini kan kenapa kok langsung berlanjut gitu kan? Ya karena itu memangnya dijaga. Sedangkan kayak kita-kita ini, Pak,
ibu sudah nggak jaga ketika hamil, ketika punya anak pun nggak jaga akhlaknya bagaimana, sudah tercontohlah ke anak-anak kita. Nah, jadi kalau bahasanya pertanyaan tadi, kita berbuat dosa, apakah akan menjadi transfer kepada anak akan berbuat dosa? Kaidah asalnya adalah dosa itu ditanggung oleh masing-masing yang berbuat. Tapi perbuatan Anda dosa, lalu anak itu melihat dan anak itu merekam, maka masalahnya apa? Masalahnya perbuatan dosa itu tertransfer oleh dia, bukan dosanya tapi apa? Ngikut perbuatan kamu. Dan setelah dia ngikut perbuatan orang tua, maka dari situlah dia akan berdosa karena perbuatannya. Bisa dipahami? Lihat bahasa lo ya. Bahasa dipahami lo ini. Tidak, dia itu mendapatkan dosanya orang tua bukan. Dosa tetap ditanggung sesuai dengan perbuatannya. Tapi anak itu akan berbuat apa? Berbuat apa? Dosa karena rekaman yang dia lihat. Ingat Pak, hadis Nabi SAW. Inna waladaz zina. Anak zina itu Pak, la yadkhulul jannata, enggak masuk surga. Mumet enggak Pak ini Pak hadis ini? Anak surga itu tidak masuk ke dalam surga. Itu qaulun Nabi. Sampai Ibnul Qayyim itu Pak mengumpulkan ini kan banyak bertentangan dengan beberapa dalil ini. Apa dosanya anak gitu kan? Apa dosanya anak? Kok sampai Rasul ngecap dia masuk ke dalam apa? Neraka. Ada gimana pemahamannya? Perhatikan itu. Pemahamannya adalah dia masuk neraka karena sebab perbuatan dia sendiri, Pak. Kok bisa? Karena dia muncul dari benih yang tidak baik. Nah, benih yang tidak baik inilah yang menjadikan dia apa? Berbuat dosa. Jadi nggak masuk surganya ini bukan karena orang tua, tapi karena apa? Amalan dia sendiri. Maka benih inilah, benih yang haram inilah yang menjadikan dia itu apa? Tidak baik. Maka kalau Anda punya istri, Pak, istrinya nggak baik, Pak. Sama ini kan wadah dan benihnya dia itu nggak baik. Maka akan menularkan kepada anak. Makanya kasihan anak ini gara-gara ibu yang nggak baik. Makanya wahai suami, wahai istri, perhatikan untuk anak kita. Sudahlah, sudahi perbuatan maksiat kita. Yang biasa lihat film, yang biasa lihat wanita. Anda jangan mikir diri kamu, jangan ego lah. Pikirin anakmu lah gitu kan. Kalau aku begini ini, nanti permasalahannya maniku itu loh. Watak dan itu kan semua akan berpengaruh di mani kita gitu loh. Terus mani kita ketemu sama maninya ibunya, istrinya kan. Mani istri juga nggak baik kan. Karena terus jadi apa nanti anak gitu kan. Ini masalahnya ke anak. Makanya mulai sekarang, ayo berbuat ketaatan kepada Allah, ayo. Ayo, sekarang kita sudahi. Maksudnya kita sudahi karena berpengaruh ke anak. Kasihan anak nanti. Bisa dipahami insya Allah? Ya. Di pantai. Ya maksudnya modelnya olahan doang di dalam rumah tapi ada. Oh gitu ya. Ya. Di Islam dibahas, Pak. Pembahasan pertama adalah antara Anda pribadi itu dibahas. Dan antara ketika ada anak itu dibahas. Antara Anda pribadi itu berarti hukum syariat kan jelas. Selama itu tidak apa? Membuka aurat, berarti kan nggak ada masalah. Kecuali di kamar antara kamu dengan sang istri. Kita nggak bahas ini soal tuh paham itulah. Yang kita bahas adalah apa? Adalah bagaimana pengaruh ke anak. Ini kita nggak, ini berarti kita pembahasan ilmu lain kalau ini kan, bukan ke agama ini, ilmu lain.
Berarti yang kita bahas adalah punya pengaruh nggak pakaian kita yang tidak ngena di depan anak? Gitu. Fal jawab iya. Iya Pak. Saya baca beberapa buku dan saya juga konsultasikan ke bagian psikolognya anak. Ternyata iya. Anak itu ternyata ngerekam dengan cara pakaian yang kita nggak ngena walaupun itu dalam rumah. Makanya upayakan hatta pakaian pun adalah pakaian yang biasa ketika masih ada anak. Kecuali kalau memang sudah sama istri kamu, babnya lain Pak ya. Kalau sudah sama anak ini harus berhati-hati. Ternyata terekam. Omongan kita itu terekam. Jangankan itu di pendidikan anak. Bahasa kamu yang agak sedikit tinggi itu aja terekam oleh anak. Makanya anak kadang-kadang suaranya tinggi karena apa? Bapak nih. Hatta kita ini, Masya Allah nih. Saya nanya juga. Kayak ini, kita ini suaranya keras nih. Suara keras. Kenapa anak kok muncul suara keras? Karena sudah terekam oleh dia kalau anaknya itu keras. Suaranya keras. Itu terekam oleh anak. Jadi semua perilaku kita, perbuatan, ucapan, terekam oleh sang anak Pak. Yang ini jadi masalah. Ya, oleh karenanya, ya kita harus perhatikan kalau di depan anak. Pakaian pun lihat orang-orang itu. Kenapa kalau dia anak keluar rumah nggak pakai baju? Ya karena bapaknya lihat bapaknya nggak pakai baju di anu. Dan lihat orang-orang pantai Pak, orang-orang pantai itu pesisir. Saya sering gitu kena. Ada bapaknya biasa nggak pakai baju. Maka terbiasalah anak juga begitu. Kita kasih tahu. Otomatis Pak, otomatis rasa haya, rasa malu itu hilang. Kenapa hilang? Karena sudah dilihat oleh anak setiap hari orang tuanya nggak pakai baju. Coba Anda perhatikan, Anda dalam rumah ada anak, tetap saya pakai kaos. Itu diusahakan, nanti anak tak malu. Terbina anak itu punya haya kalau memang orang tuanya itu punya haya. Itu ada hubungannya Pak. Masya Allah. Jadi makanya ndelek duit untuk anak lebih gampang daripada apa? Didik anak. Tenan Pak. Tanggung jawab didik anak itu Masya Allah. Anak gini saya cerita teman-teman ketika pendidikan anak. Dan begitu. Dan di pendidikan anak begini Evan. Antum harus perhatikan di dunia pendidikan anak. Di beberapa buku yang saya baca, saat anak itu berumur sinul fitom ya. Fitom itu di umur setelah dia masa sapeh. Itu anak itu punya rekaman dan rekaman ini kuat banget. Rekaman yang pertama itulah rekaman yang melekat. Rekaman kedua, ketiga, keempat itu kalah dengan rekaman yang pertama, Pak. Saat itulah yang dipahami oleh anak bukan akal, Pak, tapi yang dia lihat dan didengar. Makanya rata-rata ini pengalaman yang di kitab dan yang saya lihat. Saya pernah perhatikan itu anak. Kenapa anak ini begini? Saya langsung ke ibunya dulu. Dan itu persis apa yang dilakukan oleh anak, watak-wataknya persis apa yang dilakukan oleh sang ibu. Makanya kenapa begitu? Karena anak itu yang dia dengar, yang dia lihat. Makanya yang dia lihat saat orang tua itu marah kepada bantah, itu akan tertular Pak secara otomatis. Dengan dia mendengar dan dia itu melihat. Jangankan itu, sampai ketika anak itu di dalam perut ibunya, itu sudah memiliki pengaruh dengan akhlak-akhlak ibunya. Saya pernah diskusi dengan seorang dokter spesialis anak. Dengan dia sebutkan beberapa referensi dari penelitian ya. Di dalam perut ibu itu pun anak sudah memiliki, sudah terpengaruh dengan perbuatan sang ibu. Makanya anak itu kan kok bisa gini gimana ya? Ya karena sang ibunya. Makanya kalau lagi dah hamil, jaga benar akhlakmu. Makanya kenapa orang-orang dulu kok soleh-soleh ini kan kenapa kok langsung berlanjut gitu kan? Ya karena itu memangnya dijaga. Sedangkan kayak kita-kita ini Pak, ibu sudah nggak jaga ketika hamil.
Ketika punya anak pun nggak jaga akhlaknya bagaimana. Sudah, tercontohlah ke anak-anak kita. Nah, jadi kalau bahasanya, pertanyaan tadi, kita berbuat dosa, apakah akan menjadi transfer kepada anak akan berbuat dosa? Kaidah asalnya adalah dosa itu ditanggung oleh masing-masing yang berbuat. Tapi perbuatan Anda dosa, lalu anak itu melihat dan anak itu merekam, maka masalahnya apa? Masalahnya perbuatan dosa itu tertransfer oleh dia, bukan dosanya tapi apa? Ngikut perbuatan kamu. Dan setelah dia ngikut perbuatan orang tua, maka dari situlah dia akan berdosa karena perbuatannya. Bisa dipahami? Lihat bahasa lo ya. Bahasa dipahami lo ini. Tidak, dia itu mendapatkan dosanya orang tua bukan. Dosa tetap ditanggung sesuai dengan perbuatannya. Tapi anak itu akan berbuat apa? Berbuat apa? Dosa karena rekaman yang dia lihat. Ingat Pak, hadis Nabi SAW. Inna waladaz zina. Anak zina itu Pak, la yadkhulul jannata, enggak masuk surga. Mumpet enggak Pak ini Pak hadis ini? Anak surga itu tidak masuk ke dalam surga. Itu qaul Nabi. Sampai Ibnul Qayyim itu Pak mengumpulkan ini kan banyak bertentangan dengan beberapa dalil ini. Apa dosanya anak gitu kan? Apa dosanya anak? Kok sampai Rasul ngecap dia masuk ke dalam apa? Neraka. Anda gimana pemahamannya? Perhatikan itu. Pemahamannya adalah dia masuk neraka karena sebab perbuatan dia sendiri, Pak. Kok bisa? Karena dia muncul dari benih yang tidak baik. Nah, benih yang tidak baik inilah yang menjadikan dia apa? Berbuat dosa. Jadi nggak masuk surganya ini bukan karena orang tua, tapi karena apa? Amalan dia sendiri. Maka benih inilah, benih yang haram inilah yang menjadikan dia itu apa? Tidak baik. Maka kalau Anda punya istri, Pak, istrinya nggak baik, Pak. Sama ini kan wadah dan benihnya dia itu nggak baik. Maka akan menularkan kepada anak. Makanya kasihan anak ini gara-gara ibu yang nggak baik. Makanya wahai suami, wahai istri, perhatikan untuk anak kita. Sudahlah, sudahi perbuatan maksiat kita. Yang biasa lihat film, yang biasa lihat wanita. Anda jangan mikir diri kamu, jangan ego lah. Pikirin anakmu lah gitu kan. Kalau aku begini ini, nanti permasalahannya maniku itu loh. Watak dan itu kan semua akan berpengaruh di mani kita gitu loh. Terus mani kita ketemu sama maninya ibunya, istrinya kan. Mani istri juga nggak baik kan. Karena terus jadi apa nanti anak gitu kan. Ini masalahnya ke anak. Makanya mulai sekarang, ayo berbuat ketaatan kepada Allah, ayo. Ayo, sekarang kita sudahi. Maksudnya kita sudahi karena berpengaruh ke anak. Kasihan anak nanti. Bisa dipahami insya Allah? Ya. Di pantai. Ya maksudnya modelnya omongan doang di dalam rumah tapi ada. Oh gitu ya. Ya. Di Islam dibahas, Pak. Pembahasan pertama adalah antara Anda pribadi itu dibahas. Dan antara ketika ada anak itu dibahas. Antara Anda pribadi itu berarti hukum syariat kan jelas. Selama itu tidak apa? Membuka aurat, berarti kan nggak ada masalah. Kecuali di kamar antara kamu dengan sang istri. Kita nggak bahas ini soal tuh paham itulah. Yang kita bahas adalah apa? Adalah bagaimana pengaruh ke anak. Ini kita nggak, ini berarti kita pembahasan ilmu lain kalau ini kan, bukan ke agama ini, ilmu lain. Berarti yang kita bahas adalah
Punya pengaruh nggak pakaian kita yang tidak ngena di depan anak? Gitu. Fal jawab iya. Iya Pak. Saya baca beberapa buku dan saya juga konsultasikan ke bagian psikolognya anak. Ternyata iya. Anak itu ternyata ngerekam dengan cara pakaian yang kita nggak ngena walaupun itu dalam rumah. Makanya upayakan hatta pakaian pun adalah pakaian yang biasa ketika masih ada anak. Kecuali kalau memang sudah sama istri kamu, babnya lain Pak ya. Kalau sudah sama anak ini harus berhati-hati. Ternyata terekam. Omongan kita itu terekam. Jangankan itu di pendidikan anak. Bahasa kamu yang agak sedikit tinggi itu aja terekam oleh anak. Makanya anak kadang-kadang suaranya tinggi karena apa? Bapak nih, hatta kita ini, Masya Allah nih, saya nanya juga, kayak ini kita ini suaranya keras nih, suara keras. Kenapa anak kok muncul suara keras? Karena sudah terekam oleh dia kalau anaknya itu keras, suaranya keras, itu terekam oleh anak. Jadi semua perilaku kita, perbuatan, ucapan terekam oleh sang anak Pak. Yang ini jadi masalah. Ya oleh karenanya, ya kita harus perhatikan kalau di depan anak. Pakaian pun lihat orang-orang itu. Kenapa kalau dia anak keluar rumah nggak pakai baju? Ya karena bapaknya lihat bapaknya nggak pakai baju di anu. Dan lihat orang-orang pantai Pak, orang-orang pantai itu pesisir, saya sering gitu kena. Ada bapaknya biasa nggak pakai baju. Maka terbiasalah anak juga begitu. Kita kasih tahu, otomatis Pak, otomatis rasa haya, rasa malu itu hilang. Kenapa hilang? Karena sudah dilihat oleh anak setiap hari orang tuanya nggak pakai baju. Coba Anda perhatikan, Anda di dalam rumah ada anak, tetap saya pakai kaos. Itu diusahakan, nanti anak tak malu. Terbina anak itu punya haya kalau memang orang tuanya itu punya haya. Itu ada hubungannya Pak. Masya Allah. Jadi makanya ndelek duit untuk anak lebih gampang daripada apa? Didik anak. Tenan Pak, tanggung jawab didik anak itu Masya Allah. Anak gini saya cerita teman-teman ketika pendidikan anak. Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, yang lainnya, kata soleh itu harus terpenuhi 2 syarat. Syarat pertama dikategorikan soleh itu adalah 1, baik antara dia dengan Allah. 1 Pak. Yang kedua, baik antara dia dengan makhluk. Sama Allah baik Pak, tapi sama makhluk kejam. Itu bukan namanya soleh. Jadi soleh itu baik antara dia dengan Allah, Masya Allah Pak, dan antara dia dengan apa? Dengan makhluk. Kedua, jawaban yang kedua atau soal yang kedua, kata soleh itu apa ukurannya gitu kan? Di waktu kapan gitu kan? Maka jawabannya harus di semua waktu. Di semua waktu. Nah, kalau ukuran SD, ya namanya SD belum mukallaf, Pak. Jadi orang itu dapat beban dosa dan tidak dosa itu kan kalau sudah mukallaf, udah balik, Pak. Selama itu belum balik, ya dia nggak soleh pun nggak dapat dosa kan itu kan, Pak. Dan itu juga bukan jaminan kan. Maka kita tetap mengupayakan walaupun dia itu adalah apa? Adalah masih belum balik. Gimana caranya dia itu bisa bakti kepada orang tua dan baik kepada orang lain. Itu juga butuh perhatian khusus kan gitu. Nah, di masa kecil yang belum balik itu pun kita maksimalkan bagaimana caranya dia itu bisa balik. Yang namanya anak, selama dia itu anak harus bakti Pak, harus jadi soleh terus. Nggak saat kecil aja, hatta balik, setelah balik, sampai pada apa? Setelah dia punya istri dan punya anak pun, selama ada orang tua tetap dituntut harus soleh. Jadi tuntutan menjadi anak soleh itu tidak terikat pada umur tertentu, tapi sampai Anda itu mati. Bisa dipahami Pak ya? Nah, terus ini kan tuntutan Pak. Terus gimana? Kita terkadang awalnya soleh, sampai dapat istri menjadi nggak soleh. Lah berarti kita disiksa oleh Allah pas kita nggak soleh kan gitu Pak. Nah ketika nggak soleh, tobat jadi orang soleh,
ya udah saat itu Allah selesai menjadi orang soleh, baru dapat pahala dan nggak ada dosa-dosa lagi. Jadi dari kesimpulannya, tuntutan kita menjadi orang soleh selama kita itu masih hidup, dituntut menjadi anak soleh. Paham Pak ya? Dan adapun fokus dosa dan tidak dosanya, ya saat Anda nggak soleh itulah dosa. Setelah Anda soleh, ya itu nggak dosa. Jadi tergantung dengan amalan Anda itu sendiri. Ya. Kan dalam kewajiban suami mengumpul istri itu kan sebulan sekali kewajibannya. Menurut pendapat Ibnu Hazm lo ya, yang kuat nggak lo ya? Ya, itu bagaimana bagi suami yang merantau yang pulang kantor 6 bulan atau 2 tahun kali, berarti kan dia tidak menafkahi setiap bulan. Ayo, itu haknya istri. Istri kalau ridho nggak apa-apa. Kalau nggak ridho nggak boleh. Itu kan menunaikan haknya istri. Kaidah usul fikih, hak itu akan gugur kalau dia menggugurkannya. Paham? Makanya kalau istri ditinggal sampai seminggu, saya nggak mau komentar sampai seminggu. Ya udah nggak bisa Anda pergi, Pak. Karena itu haknya istri. Aku piye, aku kulpi nanti, aku butuh ini gimana itu kan. Nggak betah dia, maka Anda nggak usah pergi. Kalau diajak. Nah, ridhonya ini sampai kapan? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang membatasi sampai 4 bulan, ada 6 bulan, ada sampai 1 tahun. Pendapat yang paling kuat, semua tergantung ke istri kekuatannya. Para ulama membatasi 4 bulan itu karena apa? Rata-rata perempuan itu kuatnya ditinggal selama 4 bulan. Ada yang mengatakan kenapa 6 bulan? Karena rata-rata orang itu kuat ditinggal selama. Setelah 6 bulan klepek Pak. Cari yang lain nanti masalahnya kan gitu kan. Maka ini semua tergantung dengan kekuatan istri. Dan syahwat istri itu beda-beda. Ada yang pengen sehari, pengen aja. Ada yang nyantai. Itu berbeda-beda Pak. Tambah Anda itu sewayang dan cinta, tambah gede syahwatnya. Tapi kalau lihat Anda ada muak, ya ora betah ya. Lihat Anda itu aja muak, ya ras pengen aja enggak gitu kan. Iya, pelan-pelan suruh pergi lagi gitu kan. Iya. Terkait pendidikan anak di zaman sekarang kan laki-laki kemudian Kewalahan. kewalahan dan dia itu sendiri sulit menerapkan ilmu sehari-hari. Juga sebagai seorang suami yang sudah juga terlalu tersibukkan oleh kehidupan dunia, bagaimana nih cara kita bisa menjadi istri dan istri kita bisa bertransfer ilmu ke anak dengan baik? Harus memilih sibuk dunia terus atau mengurangi. Atau Anda cariin guru. Butuh modal lagi gitu kan. Iya. Makanya Ana bilang, Ana punya pembahasan tentang pendidikan anak itu. Orang tua tidak boleh ego. Bapak nggak boleh ego, selalu cari dunia. Anak ini juga butuh sosok seorang ayah. Maka di antara pahitnya poligami adalah ini. Di antara pahitnya poligami, Anda jangan lihat enaknya doang. Pahitnya poligami adalah kehilangannya anak sosok sang ayah. Ayah sibuk cari nafkah, sibuk ngurusin istri yang lain. Apalagi istri banyak di tempat yang jauh berbeda gitu kan. Beda kalau di satu tempat kan masih apa? Masih terkontrol dan masih sosok ayah itu masih kelihatan oleh sang anak. Dan fisiknya anak itu itu hancur kalau tidak punya sosok seorang ayah. Maka sang ayah nggak boleh ego. Dia harus pertaruhkan dunia atau pertaruhkan anak. Makanya kalau lihat kayak gini ini, Anda cari dunia ya semampu secukupnya aja dan membantu bagaimana pendidikan istri terhadap anak. Itu harus. Kalau enggak mau jadi apa anak ini.
Anak dipantau orang tua aja kurang ajar Pak ya, apalagi tanpa ada pantauan orang tua. Dan itu penting, kalau Anda tidak sibuk, nggak sempat, Anda juga harus mencarikan guru, karena itu haknya anak dan hanya istri. Suami itu punya kewajiban yang harus dia berikan kepada sang istri dan anak adalah pendidikan agamanya, penjagaan anak. Itu haknya suami yang wajib dia berikan ke istri. Jadi istri suami itu nggak kok hanya cari duit aja. Anda harus pikirkan gimana agamanya istri saya, bagaimana agamanya anak-anak saya. Itu kewajiban suami loh. Jadi jangan difahami pun tanggung jawab suami itu ringan banget. Ya Allah, Anda punya buku hak istri dan hak suami, saya tulis buku. Jadi kita itu takut Pak, sebagai suami itu takut. Kayak apa sih beban? Ternyata ya Allah berat di pundak suami ini. Berat banget Pak. Dan bagi yang nggak tahu nggak berat Pak. Saya logikkan begini. Orang tukang listrik itu tahu Pak, kalau listrik itu apa? Nyetrum. Di tembok ini orang yang tahu ini nyetrum Pak, nggak bakal deket-deket Pak, ya nggak? Karena tahu itu nyetrum. Bagi yang nggak tahu Pak, yang dekat ke tembok karena dia nggak tahu kan Pak, baru ke setrum baru tahu kan. Bayangannya begitu. Orang yang memiliki ilmu terkait dengan perkara sesuatu takut. Yang nggak takut, ngapain takut? Nggak ngerti bagaimana mau takut Pak gitu loh. Jadi teman-teman semuanya, bener suami itu beban berat di pundaknya itu berat banget. Dan yang saya rasakan bukan cari duit Pak, pendidikan istri dan pendidikannya anak. Jadi jangan begini, gampang. Aku tak cari yang cuantik nanti apa? Tak didik, gampang kayak gini nih. Nah, susah Pak, susah. Ini 6:30 ini. Nanti saya ngajar apa? Saya kalau nggak ngajar lanjut nggak apa-apa ini. Kita cukup dulu insya Allah ya. Di tempat yang lain dibutuhkan lagi insya Allah. Sampai di sini insya Allah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.